Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar fisika. Materi yang akan kita bahas adalah potensial listrik, energi potensial listrik, dan kapasitor. Potensial listrik yaitu besar energi potensial tiap satu muatan dengan rumus V sama dengan K dikali I per R dengan keterangan V sebagai potensial listrik satuannya volt dengan I besaran muatan satuannya kolom dengan K konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dengan R jarak dari muatan satuannya cm. Kemudian energi potensial. Energi potensial sendiri dibagi menjadi 3, yaitu energi potensial gravitasi yang sudah kita pelajari di kelas 10, kemudian energi potensial pegas atau elastis yang sudah kita pelajari kelas 11, dan energi potensial listrik yang akan kita pelajari nanti. Energi potensial listrik sendiri yaitu energi yang terdapat pada benda karena kedudukan atau posisi benda. Disebut juga energi diam karena benda yang dalam keadaan diam akan memiliki energi. Kemudian energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi dimiliki benda karena kedudukannya oleh permukaan bumi. Contohnya seperti air terjun. Kemudian energi potensial pegas atau elastis. Energi potensial pegas atau elastis yang diperlukan untuk meregangkan atau menekan pegas. Energi potensial ini biasanya dimiliki oleh benda-benda elastis seperti bola karet, pegas, karet, dan lainnya. Contohnya, pada mobil mainan yang bergerak maju setelah diberi gaya dorong dari belakang. Kemudian, energi potensial listrik. Energi potensial listrik, besarnya usaha yang dilakukan gaya kolom untuk memindahkan muatan uji dari satu titik ke titik lain di sekitar muatan sumber. Dengan rumus EP sama dengan K dikali I1 dikali I2 per R kuadrat. Dengan keterangan EP sama dengan energi potensial listrik satuannya Joule dengan K konstanta 9 kali 10 pangkat 9 satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dengan I1 sebagai muatan sumber satuannya kolom, I2 sebagai muatan uji satuannya kolom dengan HR jarak muatan uji dengan muatan sumber satuannya meter. Kemudian kapasitor. Komponen listrik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan dan energi listrik terdiri dari dua plat konduktor bermuatan sama besar dan tidak sejajar, yang ruang di antaranya diisi oleh bahan isolator yang sering disebut dielektrik. Kemudian fungsi kapasitor. Yang pertama untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Yang kedua untuk memilih frekuensi pada pesawat radio. Yang ketiga, perata tegangan pada cata daya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor. Yang pertama, bentuk kapasitor atau luas permukaan. Yang kedua, medium dielektrik kedua plat. Yang ketiga, jarak antar keping. Kemudian, rumus kapasitas kapasitor yaitu C sama dengan I per V dengan keterangan C sebagai kapasitas kapasitor yang satuannya farad, kemudian I besaran muatan dengan satuan kolom, V potensial listrik dengan satuan volt. Kemudian rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri muatan penggantinya Is sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jika rangkaian paralel, muatan penggantinya Ip sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3.
Kemudian rangkaian seri potensial penggantinya yaitu Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Jika rangkaian paralel potensial penggantinya yaitu Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian rangkaian seri kapasitas penggantinya 1/Cs sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Jika rangkaian paralel maka Cp sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Kemudian jika kapasitas seri C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C, maka Cs sama dengan C/N. Jika kapasitas paralel C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C, maka Cp sama dengan N dikali C. Contoh soal potensial listrik. Titik A berjarak 3 meter dari sebuah muatan listrik dengan I sama dengan plus 6 mikrokolom. Jika konstanta kolom K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, hitunglah potensial listrik di titik A tersebut. Penyelesaian soal. Terlebih dahulu kita konversi satuan muatan listrik ke dalam kolom, yaitu 6 mikrokolom menjadi 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dengan rumus V sama dengan K dikali I per R. V sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 6 dikali 10 pangkat min 6 per 3. Dengan hasil V sama dengan 18 dikali 10 pangkat min 3 volt. Contoh soal energi potensial listrik. Diketahui dua buah muatan A dan B terpisah 3 meter satu sama lain. Muatan A memiliki I sebesar plus 11 mikrokolom dan muatan B memiliki I sebesar min 5 mikrokolom. Berapa perubahan energi potensial yang terjadi ketika muatan B bergerak ke muatan A? Penyelesaian soal. EP sama dengan K dikali I dikali R. EP sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 11 dikali 10 pangkat min 6 dikali 5 dikali 10 pangkat min 6 per 3. EP sama dengan 495 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 3. EP sama dengan 165 dikali 10 pangkat min 3 joule. Contoh soal kapasitor. Sebuah kapasitor terbentuk dari dua lempeng aluminium yang luas permukaannya 1 meter kuadrat. Dipisahkan oleh selembar parafin yang tebalnya 0,1 mm dan konstanta dielektriknya 2. Jika 9 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat kapasitas kapasitornya tersebut adalah. Penyelesaian soal. C sama dengan E dikali ER dikali A per D, dengan C sama dengan 9 kali 10 pangkat min 12 dikali 2 dikali 1 meter kuadrat per 0,1 dikali 10 pangkat min 3 meter, dengan C sama dengan 18 dikali 10 pangkat min 8 F atau 0,18 mikro F. Sekian, terima kasih.